Welcome, my beloved student. How are you? I hope you and your family are healthy and keep up the good work. We are thankful that God still preserves us until now. We have to pray for the medicals and government to be given wisdom in serving the community. Now we are back to studying at home. Tematik tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku, pembelajaran 6. Dari kegiatan kita capai bersama-sama. Yang pertama, dari kegiatan mengamati gambar, di slide yang teacher akan tunjukkan, anak-anak dapat mengenal berbagai karya 3 dimensi dan membuat karya kerajinan 3 dimensi dari kertas atau dari bahan-bahan yang lain yang ada di rumah kalian. Yang kedua, dari membaca cerita fiksi, anak-anak dapat menentukan sifat tokoh dan penokohan dalam sebuah cerita fiksi. Dan yang terakhir, anak-anak boleh menirukan peran tokoh dalam cerita fiksi tersebut. Oke, sekarang atau pelajaran yang kemarin. Kita sudah membuat berbagai gambar 3 dimensi cerita. Perhatikan gambar berikut ini. Pasti anak-anak pernah melakukan permainan ini, bukan? Ini adalah keragaman permainan tradisional anak-anak di Indonesia. Ini gobak sodor. Kemudian ini anak-anak pasti pernah memainkannya. Lompat karet. Oke, ini permainan tradisional engklek yang anak-anak juga sering lakukan di sekolah, bukan? Nah, ini semua ada langkah-langkah di dalam melakukan permainannya. Nah, salah satu dari permainan tradisional ini yang ada gambar 3 dimensinya adalah permainan engklek. Ini ada gambar 3 dimensinya. Nah, sekarang kita akan membuat karya 3 dimensinya. Kalau kemarin-kemarin anak-anak membuat gambarnya, sekarang kita membuat karyanya. Teacher akan tunjukkan beberapa contoh di 3 dimensi dari kertas. Oke, ada bunga, ada ikan, dan ini ada burung. Oke. Nanti anak-anak boleh mencobanya di rumah. Boleh kasih kepada temannya atau kepada mamanya. Nah, di sini ada karya 3 dimensi yang anak-anak boleh buat. Nah, karya 3 dimensi itu bukan dari kertas saja, tetapi ada dari plastisin, ada dari tanah liat, ada dari kertas,
dan ada juga dari stick atau dari kayu. Nanti anak-anak boleh mencobanya yang mana anak-anak suka dan bahan apa yang ada di rumah yang anak-anak boleh buat. Kembangkan kreativitasnya. Oke, yang kita akan belajar tentang membaca cerita ayam jantan. Tadi anak-anak melihat langkah-langkah membuat gambar 3 dimensi. Nah, ayam juga boleh anak-anak buat nanti dari kertas dalam bentuk karya 3 dimensi. Sekarang kita akan membaca cerita tentang dongeng ayam jantan cerdik. Suatu senja saat matahari mulai tenggelam, seekor ayam jantan terbang ke dahan pohon untuk bertengger. Sebelum dia beristirahat dengan santai, dia mengepakkan sayapnya 3 kali dan berkokok dengan keras. Saat dia akan meletakkan kepalanya di bawah sayapnya, matanya menangkap sesuatu berwarna merah dan sekilas hidung yang panjang dari seekor rubah. "Sudahkah kamu mendengar berita yang bagus?" teriak sang rubah dengan cara sangat menyenangkan dan bersemangat. "Kabar apa?" tanya sang ayam jantan dengan tenang. Tapi dia merasa sedikit aneh dan sedikit gugup karena sebenarnya sang ayam takut kepada sang rubah. "Keluargamu dan keluarga saya dan semua hewan lainnya telah sepakat untuk melupakan perbedaan mereka dan hidup dalam perdamaian dan persahabatan mulai dari sekarang sampai selamanya. Cobalah pikirkan berita bagus ini. Aku menjadi tidak sabar untuk memeluk kamu. Turunlah ke sini teman dan mari kita rayakan dengan gembira." "Bagus sekali," kata sang ayam jantan. "Saya sangat senang mendengar berita ini." Tapi sang ayam berbicara sambil menjinjitkan kakinya seolah-olah melihat dan menantikan kedatangan sesuatu dari kejauhan. "Apa yang kau lihat?" tanya sang rubah sedikit cemas. "Saya melihat sepasang anjing datang kemari. Mereka pasti telah mendengar kabar baik ini dan..." Tapi sang rubah tidak menunggu lebih lama lagi untuk mendengar perkataan sang ayam dan mulai berlari menjauh. "Tunggu!" teriak sang ayam jantan tersebut. "Mengapa engkau lari? Sekarang anjing adalah teman-teman kamu juga." "Ayo," jawab Fox, "tapi mereka mungkin tidak pernah mendengar berita itu. Selain itu, saya mempunyai tugas yang sangat penting yang hampir jauh saya lupakan." Ayam jantan itu tersenyum sambil membenamkan kepalanya kembali ke bawah bulu sayapnya dan tidur, karena ia telah berhasil memperdaya musuhnya yang sangat licik. Oke, anak-anak, dari cerita yang kita baca tadi, anak-anak dapatkah melihat tokoh protagonis dan tokoh antagonisnya? Nanti anak-anak cari, temukan, buat jawabannya. Perhatikan ini. Di dalam cerita tadi, anak-anak boleh menjelaskan ceritanya. Sang ayam jantan yang cerdik. Kita juga anak-anak Tuhan, cerdik tapi bukan menipu ya, cerdik. Dengan belajar, kita menjadi orang yang pintar. Nanti anak-anak temukan tokohnya. Kemudian, tuliskan pesan moral dari cerita dongeng tersebut. Nah, anak-anak tahu di dalam Alkitab kita juga ada loh cerita fiksi yang di dalamnya ada kebenaran yang sering Tuhan Yesus pakai, yaitu perumpamaan. Tapi itu ada kebenaran surgawinya supaya orang-orang mengerti dengan mudah tentang kerajaan surga. Jadi cerita dongeng, cerita fiksi yang banyak di Indonesia atau di daerah tempat tinggal kita itu juga mengajarkan pendidikan moral kepada para pembacanya dan masyarakatnya. Setiap daerah di Indonesia punya cerita rakyatnya atau cerita dongengnya masing-masing. Maka kita bangga dengan daerah tempat tinggal kita. Yang berikutnya, anak-anak boleh membuat ringkasannya dengan bahasa anak-anak sendiri. Atau anak-anak mau buat cerita dongeng sendiri, boleh, silakan. Anak-anak akan mengerjakan tugas. Nah, anak-anak kerjakan tugas di buku paket, ayo berlatih halaman 100, hanya jawabannya saja. Sampai di sini pembelajaran kita. Sampai jumpa. Stay at home. Keep healthy, keep clean, keep strong, and get pray every time. Okay?